Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Prof. Ras Imin yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di forum ini. Teman-teman Helpdesk, admin, ada Mas Furis, Mas Odi, kemudian Helpdesk yang lainnya yang sudah hadir di forum ini, serta Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya kita hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, bisa menghadiri forum yang berbahagia ini, di mana Bapak Ibu semuanya sudah masuk ke sekian harinya ya, 69 kalau saya hitung, 69 hari Bapak Ibu sudah bersama kami. Berarti sudah 2 bulan lebih kita bersama. Dan posisi sekarang masih di PPL P5 PPRA yang insya Allah hari Senin ke depan sampai hari akhir 10 hari kemudian. Tentu perjalanan yang panjang ini Bapak Ibu semakin kesini saya yakin sudah semakin menguasai, sudah semakin menambah banyak wawasan, sudah semakin mendapat pengetahuan, informasi yang terkait dengan peningkatan profesionalitas guru yang insya Allah Bapak Ibu semuanya nantinya akan mendapatkan gelar baru yang namanya guru profesional. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah-tengah liburan, jadi tidak ada libur di perjalanan kita ini. Setiap hari harus di depan laptop menghabiskan waktu hari-hari panjang, selesaikan tugas-tugas. Namun di akhir ini, di PPL ini sudah mulai agak nggak begitu banyak saya melihatnya begitu. Kemudian hari ini kita akan mencoba menyampaikan hal yang penting kaitannya dengan setelah perjalanan panjang di mana pendalaman materi yang sudah kita lalui selama 30 hari. Kemudian perangkat pembelajaran yang sudah kita lalui selama 18 hari, kemudian peer teaching selama 2 hari, dan uji kumre selama 3 hari, dan PPL 1 MA 1 sudah 8 hari, ditambah lagi PPL 1 MA 2 sudah 8 hari. Saya hitung sudah 89 hari kita bersama Bapak Ibu semuanya. Tentu di dalam perjalanan panjang ini Bapak Ibu mengalami banyak hal, ada yang sakit, ada yang sembuh lagi, ada yang pokoknya banyak hal yang itu tentu menjadi bagian dari perjalanan. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita sudah masuk di zona persiapan yang mana persiapan akhir ya, persiapan akhir di mana disebut dengan UKM MPK. UKM MPK ini ada 2 hal yang penting. Yang satu adalah UKIN, yang kedua adalah uji pengetahuan. Nah, hari ini kita akan masuk di wilayah UKIN dulu untuk menyiapkan diri. Yang seharusnya disampaikan pada tanggal 22 simulasi UKIN. Kami dari pengelola mengambil start lebih awal agar Bapak Ibu semuanya lebih siap dari awal, tidak mendadak begitu saja. Nah, sehingga Bapak Ibu kita membutuhkan kerjasama yang baik, di mana Bapak Ibu pasti saya menggambarkan bahwa Bapak Ibu punya harapan-harapan yang semuanya hampir sama, memiliki harapan-harapan bahwa BPK ini semuanya harapannya adalah lulus. Amin, amin ya rabbal Untuk alamin. itu Bapak Ibu semuanya di dalam proses ini tentu butuh kerjasama, di mana kalau Bapak Ibu akan lulus,
akan satu sisi akan menjalankan tugas sebagai seorang guru juga sudah menjadi berhasil. Di sisi lain juga akan berdampak kepada hal yang lain, kesejahteraan, peningkatan potensi guru, kualitas pendidikan dan seterusnya. Itu dampak yang positif. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, insya Allah tanggal 26 sampai tanggal 28, Bapak Ibu harus mengunggah video dan portofolio. Untuk mengunggah video dan portofolio ini, Bapak Ibu harus memiliki gambaran-gambaran jelas yang insya Allah hari ini kita akan jelaskan terkait dengan portofolio seperti apa dan termasuk praktek dan seterusnya seperti apa. Nah, hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan UKIN dan portofolio Bapak Ibu supaya ada gambar-gambaran jelas. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita di dalam pelatihan ini awali dengan bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti kita akan menjelaskan banyak, termasuk Prof. Bas nanti akan menjelaskan terkait dengan portofolio seperti apa, trik dan bagaimana strateginya seperti apa, supaya Bapak Ibu mendapatkan wawasan terkait dengan portofolio. Namun sebelum ke sana, Bapak Ibu, betapa pentingnya di dalam UKIN ini, khususnya di portofolio ini, harapan kami bahwa portofolio ini sudah disiapkan lebih dini dari sekarang. Sudah disiapkan dari sekarang, kemudian di tanggal 26 nantinya, karena diunggah itu ada tanggal 26, 27, 28, selama 3 hari itu adalah waktu unggah. Menurut pengalaman kami bahwa unggah di dalam portofolio dan video pembelajaran itu membutuhkan kecermatan dan kecepatan serta kesiapan yang lebih. Oleh karena itu harapan kita bersama bahwa Bapak Ibu bisa mengunggah portofolio dan video pembelajaran nanti di hari pertama. Karena di hari pertama inilah yang kemudian Bapak Ibu akan menjadi lebih ringan menurut kami. Karena kisaran 15.000 orang di dalam unggah portofolio dan video ini secara bersamaan. Kalau di hari pertama saya yakin nggak begitu padat, tapi kalau di hari ketiga, khususnya di jam-jam akhir itu ya jam malam gitu ya, jam malam. Jadi tanggal 28 nanti, 28 mulai malam hari, mulai setelah maghrib sampai jam 00 itu biasanya padatnya minta ampun dan terjadi banyak trouble, baik di sinyal maupun di sistem. Oleh karena itu kami menyarankan atau merekomendasikan kepada Bapak Ibu agar diselesaikan di hari pertama, yaitu tanggal 26 November. Jadi tanggal 26 November jam 00 atau jam pagi itu sudah mulai bisa diunggah. Oleh karena itu di dalam hal-hal yang mau diunggah itu Bapak Ibu tentu menyiapkan lebih awal mulai sekarang. Contohnya misalnya Bapak Ibu ketika di dalam gambaran UKIN itu Bapak Ibu harus mengunggah data nanti yang seperti apa yang akan diunggah nanti akan dijelaskan oleh Prof. Ras. Jadi data itu ada 2 Bapak Ibu yang bisa ditempelkan atau ditempatkan begitu ya. Yang pertama bisa diunggah di Google Drive. Jadi data-data yang apa saja ditaruh di Google Drive bisa, atau kalau itu berbentuk video bisa ditaruh di YouTube atau dititipkan di YouTube. Sehingga di dalam konteks ini data-data itu yang dibutuhkan itu bisa kita ngambil linknya, taruh di Google Drive kemudian kita ngambil linknya. Link itu harus terbuka Bapak Ibu, artinya tidak boleh privat. Kalau privat nanti tidak bisa seorang guru buka. Oleh karena itu cara bagaimana ini tertutup atau terbuka di dalam privat atau tidak privat, Bapak Ibu harus mengecek
mungkin caranya teknis sekali ya ini. Nanti di share ke temennya Google Drive-nya, apakah sudah bisa dibuka atau tidak. Kalau misalnya di privat nanti, seorang penguji nggak bisa membuka data-data yang Bapak Ibu bukan ke dalam login tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus menyiapkan lebih dini. Nah, data-data yang berat atau data-data yang besar filenya, Bapak Ibu bisa dititipkan di Google Drive atau di kalau itu video maka ditaruh di YouTube. 50 kurang 4 lagi. Sedangkan data yang lain nanti bisa ngikut di rumahnya Ukin sendiri ya. Di Ukin itu ada atau apa namanya? Ada rumahnya Ukin sendiri di situ. Dan file-file yang ringan gitu ya. Misalnya kayak piagam, sertifikat, surat keterangan SK itu bisa ditaruh di sana. Artinya apa? Data itu bisa ditaruh di dalam rumahnya Ukin sendiri. Data yang kedua bisa dititipkan di Google Drive atau di dalam, kalau di dalam YouTube atau Google Drive tinggal linknya saja yang ditaruh di situ. Kurang lebih seperti caranya Bapak Ibu saat kompre ya atau PPL itu ya. Jadi linknya nanti diambil ditaruh di LMS kalau di PPL. Kalau ini adalah linknya nanti ditaruh di sistem Ukin di sana. Begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu tentu menyiapkan dari awal ini, targetnya adalah Bapak Ibu supaya lulus semuanya. Nah, di awal ini maka Bapak Ibu tentu selain menyiapkan PPL di P5 PPRA, PTK, Bapak Ibu juga harus menyiapkan dua hal tadi, yaitu UKIN dan uji pengetahuan. Nah, uji pengetahuan insya Allah dalam waktu dekat kita akan juga untuk menyampaikan hal-hal seperti apa yang kami sudah share kemarin, kisi-kisinya, karena kisi-kisi itu adalah sebagai acuan bagi panitia nasional untuk membuat soal-soal yang akan diberikan selama di UP nanti. Untuk itu kami minta pada Prof, mohon pada Prof sudah di forum? Ya. Oke. Nanti akan dijelaskan lebih detail terkait dengan bagaimana menyusun portofolio supaya Bapak Ibu memiliki gambaran-gambaran. Saya yakin data-data yang nggak punya nanti seperti apa solusinya, nanti itu akan disampaikan oleh Prof. Pras. Untuk itu kami persilakan kepada Prof. Pras untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana portofolio dan persiapan seperti apa. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang selalu kami doakan Amin. keberhasilannya. Amin. Dalam menempuh PBG. Tapi perlu dicatat Bapak Ibu bahwa sukses bukanlah kunci kebahagiaan, tapi kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, adalah pertanda bahwa Anda akan mencapai kesuksesan. Amin. Amin. Jika Bapak Ibu tidak bahagia dan tidak mencintai apa yang dilakukan, ya Bapak terjemahkan sendiri. Tapi ketika Bapak Ibu mencintai apa yang dilakukan, itu pertanda dari kesuksesan. Hidup itu kan bagikan perjalanan panjang. Insya Allah akan ada ribuan keajaiban yang Bapak Ibu temukan. Perhatikan mereka. Yang penting usaha. Yang penting Bapak Ibu selalu berusaha. Siapa yang selalu berusaha, itulah akan mencapai sebuah kesuksesan. Ini hal-hal yang harus Bapak Ibu lakukan saat sekarang ini adalah sebuah perjalanan panjang. Ya, perjalanan panjang yang sudah tempuh mulai Bapak Ibu di saat
pendalaman materi, kemudian saat sekarang ini sudah PPL dengan berbagai dinamika, berbagai seni dan lain sebagainya, yang sampai sekarang ini juga masih ada yang mengalami kebingungan bagaimana caranya mendownload virtual break background. Tapi apa, itulah kehidupan, yang penting masih bernapas. Kalau masih bernapas itu tanda sebuah kesuksesan yang ada di depan mata. Ini harus diperhatikan betul karena sebuah titik-titik akhir ini adalah sebuah penentuan bagaimana kita akan mendekati sebuah gelar yang akan kita dapatkan nanti sebagai guru profesional, disingkat GR. Ya, kalau belum jadi guru profesional yang sebenarnya ya berpura-puralah jadi guru yang profesional. Ini kalau memang belum tahu bagaimana cara merubah virtual break ya biar seakan-akan menjadi guru yang profesional, tanya dengan temannya dengan cara diem saja sehingga semuanya bisa berubah dengan sendiri. Bapak Ibu yang saya banggakan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita menyiapkan diri untuk melakukan sebuah kegiatan tahap yang dinanti, yaitu yang disebut dengan istilah UKM PPG, uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Ada uji kompetensi atau yang biasa dikenal dengan istilah UKM PPG. Ini adalah tahapan akhir. Bapak Ibu tidak serta-merta langsung bisa masuk tanpa dibarengi terlebih dahulu menyelesaikan semua tahapan yang ada di LPTK. Apa tahapannya? Yang mulai dari Bapak Ibu dinyatakan memenuhi syarat sebagai mahasiswa PPG sampai Bapak Ibu menyelesaikan PPL. Selesai enggak itu? Kalau itu selesai, saya pikir akan diberi ruang kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa mendaftar UKM PPG. Karena salah satu yang menjadi syarat utama Bapak Ibu bisa mendaftar UKM PPG adalah diberikan sebuah keterangan lulus tahapan di LPTK. Karena disitulah nanti akan disertai password Bapak Ibu yang sudah disinkronkan dengan Pendikbud. Beberapa jam yang lalu kami sudah menyelesaikan sinkronisasi data, nama, tanggal lahir, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu detik-detik kita sinkronisasi data itu tanggal lahirnya masih sangat muda. Ada yang kelahirannya di tahun 2023 tetapi sudah ikut PPG. Setelah kita cek ternyata wajahnya sudah lumayan gitu kan. Ini kan luar biasa. Ini kok lahirnya 17 Agustus 2023. Bener enggak? Ini wajahnya kok sudah sangat bermutu sekali gitu kan. Ternyata keliru. Ada yang lahirnya tahun 2022. Tak lihat-lihat ini lahirnya muda sekali, tua banget. Sudah lama banget tahun 70. Kok wajahnya imut-imut, ternyata fotonya yang masuk di Zoom itu juga banyak sekali ya. Maka sinkronisasi data itu bertujuan untuk menyesuaikan data Bapak Ibu dengan rancangan sertifikat nanti yang akan kita tidak bisa serta-merta dalam waktu dekat. Karena basis kita adalah digitalisasi. Kalau Bapak Ibu datanya salah, itu memungkinkan nanti kedepannya juga perjalanannya akan mengalami kesulitan. Beberapa hari yang lalu
mahasiswa kita PPG yang sudah dikukuhkan itu tiba-tiba nangis terisak-isak karena dokumennya tidak bisa diupload, karena begitu diminta untuk perbaikan data, mestinya lahirnya adalah tanggal 15 November, dia tulis tanggal 05 November. Akhirnya sampai sekarang ini NRG-nya tidak bisa keluar karena data dan sertifikatnya adalah tidak sama. Ini yang perlu sebuah kehati-hatian yang luar biasa. Nah, mungkin itu yang menyebabkan kita awet muda. Ketika tadi ditanya-tanya, selalu melihat data nih Bapak Ibu semuanya. Yes. Bukan berarti kita awet muda, karena kebetulan yang dihadapi adalah bapak-bapak ibu yang lebih senior sehingga kita kelihatan muda. Jadi orang ganteng dan tidak ganteng itu tergantung siapa yang ada di sampingnya. Pembandingnya gitu Pak Abdul. Kalau samping saya kebetulan dia usianya itu lebih senior, berarti saya kelihatan muda, gitu kan. Kalau yang di samping saya itu adalah orang yang junior, berarti kita kelihatan tua. Tergantung siapa. Saya punya pengalaman dulu ketika ada teman supaya dia diterima oleh calon pacarnya perempuan itu, kalau apel dia ngajak temennya itu yang lebih tidak lebih ganteng dari dia biar kelihatan ganteng. Itu caranya adalah seperti itu. Mungkin itu yang menyebabkan Pak Imam itu awet muda, karena selalu mengajak temannya yang lebih tua, gitu kan, gitu. Mungkin bisa begitu. Bapak Ibu semuanya, tahapan ketika nanti tanggal 21, Bapak Ibu itu kan sudah selesai PPL, ya, dengan berbagai dinamika itu, apakah bisa menyelesaikan PPL dengan passing grade atau belum? Nanti ketika selesai akan kita berikan surat keterangan menyelesaikan tahapan di LPTK, baru digunakan untuk daftar UKM PBG. UKM PBG itu dibagi menjadi dua komponen utama, ya. Yang pertama adalah UKIN, uji kinerja. Yang kedua adalah UP, uji pengetahuan. Dua makhluk ini semuanya harus mendapatkan nilai passing grade sama ketika tahapan-tahapan Bapak Ibu semuanya ini selesai. Berapa passing grade-nya? Belum ada perubahan, walaupun kemarin di tingkat nasional itu banyak yang merubah, banyak yang menginginkan perubahan menjadi 70. Maka saat sekarang ini belum berubah, gitu ya. Masih tetap menggunakan sebuah skema yang ada. Coba saya salah ngambil data. Walaupun banyak yang meminta bahwa passing grade ini menjadi 75. Ini ada sebagian besar dari kawan-kawan itu masih tetap 70. 70 aja beratnya luar biasa, apalagi 75. Apalagi kalau saya lihat, saya punya keyakinan 70 ini akan bisa dilalui dengan baik. Ini keyakinan saya. Bapak Ibu semuanya, di dalam UKM PPG yang berupa UKIN itu ada beberapa yang harus dipenuhi, ya, karena di dalam penilaian UKIN, uji kinerja, yang menentukan kelulusan Bapak Ibu semuanya, termasuk dengan UP itu, maka Bapak Ibu harus memiliki dokumen yang dinilai, data yang dinilai. Apa data yang dinilai? Yang berupa portofolio semua aktivitas Bapak Ibu semuanya selama melaksanakan profesi keguruan, dan data itu diperoleh sebelum Bapak Ibu tercatat sebagai mahasiswa PBG. Ini yang pertama. Yang kedua adalah modul ajar. Ya, modul ajar adalah perangkat yang digunakan sebagai acuan Bapak Ibu di dalam praktek mengajar. Bapak Ibu sudah tahu modul ajar.
Dan yang ketiga adalah video pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu, ada 3 komponen utama inilah yang sebenarnya akan dinilai di dalam UKM PPG selain UP. Di dokumen yang berupa portofolio, modul ajar yang Bapak Ibu akan praktekkan UKIN nanti, dan yang ketiga adalah video pembelajaran yang Bapak Ibu harus. Soal bagaimana caranya modul ajar dan video pembelajaran nanti akan kita berikan khusus waktunya di saat Bapak Ibu sudah selesai PPL. Karena nanti kan ada juga ya, kita pilih, kita tentukan siapa yang ikut UKIN dan siapa yang tidak ikut UKIN. Biasanya itu persyaratannya adalah panjang. Nanti di tanggal 22 akan kita sosialisasikan, akan kita koordinasikan bagaimana modul ajarnya, bagaimana video pembelajarannya. Nah, ini yang harus kita belajar. Hal yang paling penting Bapak Ibu, yang biasanya sulit untuk dipersiapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya adalah berupa dokumen yang dikenal dengan istilah portofolio. Nah, ini yang harus betul-betul Bapak Ibu siapkan mulai sekarang. Nah, secara prinsip bahwa penilaian portofolio itu mengacu kepada capaian pembelajaran yang ketujuh. Apa capaian pembelajaran yang ketujuh? Yaitu memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai guru profesional. Ini yang akan dinilai. Apa buktinya? Buktinya nanti ada berbagai hal. Nah, penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, kemudian karya inovasi, prestasi melalui kompetisi, dan pengabdian masyarakat. Ini prinsipnya tergabung di dalam capaian 7 CP7 tersebut, yaitu memiliki sebuah kemampuan diri yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, ukuran inilah yang sebenarnya akan dinilai oleh tim penilai, karena nanti Bapak Ibu semua dokumen yang sudah diunggah itu akan dinilai oleh 2 penguji. Karena kadang-kadang tuh pengujinya ya ideal banget. Ini si A ini kurangnya ini, si B begini, dan lain sebagainya. Pasti akan dilihat semua data-data tersebut. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang tadi saya saya sampaikan. Portofolio UKM PPG tersebut ini adalah kumpulan bukti yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sebagai mahasiswa ini sebagai guru dan sekaligus saat sekarang ini posisinya sebagai mahasiswa PPG harus memiliki bukti 6 kegiatan utama yang diperoleh 3 tahun terakhir sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Dan itu pun harus disertai dengan narasi, dideskripsikan, disertai dengan bukti-bukti ke-6 ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu sebelum menjadi mahasiswa PPG, karena ini adalah portofolio, Bapak Ibu harus punya dokumen yang berupa penelitian dan publikasi sebelum menjadi mahasiswa PPG. Adido, ini yang pertama, 3 tahun terakhir. Kalau Bapak Ibu mencatatkan dirinya sebagai mahasiswa PPG itu di bulan Agustus, maka secara otomatis Bapak Ibu ini harus memiliki sebuah dokumen yang diperoleh sebelum Agustus, dan Bapak Ibu dicatatkan dirinya sebagai mahasiswa sebelum jadi mahasiswa, sehingga Bapak Ibu harus sudah punya dokumen itu. Nah, ini artinya adalah semua dokumen-dokumen yang Bapak Ibu peroleh selama 3 tahun terakhir ini bisa digunakan sebagai dokumen portofolio. Apa buktinya? Yaitu laporan penelitian dan publikasi. Itu yang pertama. Bisa laporan PTK, bisa laporan penelitian laporan survei,
bisa penelitian survei, kuantitatif dan lain sebagainya, bisa artikel jurnal, bisa Bapak Ibu menulis di koran, di mass media, di majalah, baik tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat kota. Dokumen-dokumen yang Bapak Ibu miliki itu yang diperoleh selama 3 tahun terakhir, silahkan Bapak Ibu nanti dikumpulkan dan dijadikan sebuah portofolio. Yang kedua adalah telah melaksanakan refleksi diri selama Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran 3 tahun terakhir, yang memiliki tujuannya adalah upaya melakukan sebuah perbaikan Bapak Ibu ketika menghadapi problematika yang terjadi di sekolah. Ada upaya-upaya perbaikan. Sebagai contoh misalnya, ketika Bapak Ibu semuanya menemui peserta didik yang kebetulan diajar berkali-kali kok tidak paham, maka Bapak Ibu harus punya upaya, punya strategi untuk memahamkan kepada peserta didik kita agar paham. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dilakukan misalnya remedi. Bisa juga diberikan sebuah bahan-bahan yang berupa LKPD. Bisa juga dilakukan sebuah tindakan kelas yang berupa PTK, penelitian kecil, penelitian yang paling sederhana itu PTK. Ini upaya untuk melakukan perbaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah telah melaksanakan pencarian informasi baru dan pengetahuan baru. Bapak Ibu mengikuti berbagai aktivitas dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kompetensi sebagai seorang guru. Nanti di bawahnya akan kita jelaskan kira-kira apa saja. Kemudian yang keempat adalah telah melaksanakan karya inovasi, melakukan karya inovasi. Dan yang kelima, mengikuti prestasi melalui kompetisi, gitu ya. Jadi sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan profesi masing-masing, ya. Tidak boleh bidang yang lain, karena ini kaitannya adalah bagaimana Bapak Ibu meningkatkan sebuah kompetensi. Dan yang keenam adalah melakukan pengabdian masyarakat. Ingat Bapak Ibu, dokumen-dokumen yang dibolehkan untuk dijadikan sebagai data portofolio itu adalah dokumen yang diperoleh atau karya yang diperoleh 3 tahun terakhir yang kita tulis di blok hitam ini sebelum sebelum Bapak Ibu tercatat sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru. Ini yang perlu ditekankan. Ingat ini Bapak Ibu, karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PBG. Praktis ini tidak boleh kosong. Maka di sini Bapak Ibu ada beberapa hal yang menjadi komponen wajib mutlak harus diisi. 4 komponen utama portofolio yang wajib harus ada isinya, tidak boleh kosong. Kosong salah satu ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Apa 4 komponen wajib yang harus ada, yang harus terisi? Yang pertama, melaksanakan penelitian dan publikasi. Wajib harus ada minimal 2 dokumen, minimal 2 data, ya, gitu. Yang kedua adalah melakukan refleksi diri. Yang keempat adalah mencari informasi dan pengetahuan baru. Yang ketiga, yang keempat adalah menghasilkan inovasi. 4 komponen ini sifatnya wajib ada, tidak boleh kosong, dan minimal 2 dokumen. Ini posisi aman. Itu pun kalau nilainya maksimal. Ini posisinya aman. Kalau nilainya minimal ya posisinya tidak aman. Ini yang Bapak Ibu harus siapkan mulai sekarang ini. Kalau sekarang ini adalah tanggal 12 gitu ya. Tanggal 12, kemudian nanti akan diunggah pada tanggal 26. Tanggal 22 November adalah sosialisasi, maka pastikan bahwa tanggal 22 November betul Pak Imam ya? 22 November ini Bapak Ibu harus sudah selesai menyiapkan dokumen ini. Artinya saat sekarang ini masih ada 10 hari Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen-dokumen. Maka Bapak Ibu RPL yang diperoleh selama 3 tahun terakhir nanti disiapkan untuk digunakan
sebagai portofolio yang kurang dibenahi. Ini dokumen utama yang wajib ada. Kemudian yang berikutnya ada 2 dokumen tambahan Bapak Ibu. Sifatnya tambahan manakala nilai Bapak Ibu itu tidak memenuhi syarat. Nilai Bapak Ibu ini adalah kurang. Maka kalau nilainya kurang, maka Bapak Ibu semuanya harus betul-betul bisa ditambahi dengan dokumen-dokumen tambahan ini. Ini yang paling penting. Apa dokumen tambahan itu? Komponen tambahan itu yang pertama adalah prestasi melalui kompetisi. Bapak Ibu mengikuti berbagai perlombaan yang terkait dengan profesi masing-masing, gitu loh. Kalau profesi Bapak Ibu adalah sebagai guru akidah akhlak, ya sudah barang tentu prestasi melalui kompetisi ini adalah yang terkait dengan bidangnya. Lomba tarik tambang nggak bisa. Lomba tarik tambang itu kan guru olahraga, nggak boleh digunakan sebagai prestasi sebagai guru akidah akhlak. Lomba makan kerupuk, lomba egrang, khususan kan banyak lomba poli, ini tidak diperkenankan. Artinya adalah prestasi yang Bapak Ibu peroleh ini harus sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, ini yang kedua adalah melaksanakan pengabdian masyarakat. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu di masyarakat maupun ya, di sekolah yang berupa pendampingan itu masuk pada kategori melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, ini artinya adalah ada 4 komponen wajib yang harus ada dan ada 2 dokumen tambahan yang digunakan untuk mendukung manakala nilai Bapak Ibu tidak mencapai passing grade. Ini yang akan kita jelaskan. Ini Bapak Ibu, ada yang pertama tadi kita katakan sebagai dokumen penelitian dan publikasi. Dokumen jenisnya adalah pertama bisa laporan penelitian PTK misalnya, atau laporan-laporan penelitian lain, atau artikel ilmiah yang sudah diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah, atau sudah dimuat di dalam tulisan proceeding, atau dimuat artikel jurnal, atau dimuat ya, di majalah tabloid, koran, buletin, baik itu tingkat nasional maupun tingkat regional maupun internasional. Apakah itu dilakukan dalam bentuk individu penulisnya atau kelompok, silakan. Karena ini adalah sebuah dokumen yang diingini. Karena Bapak Ibu nanti tinggal memilih sebagai penulis keberapa. Semua dokumen yang diperoleh yang berupa laporan, penelitian, dan publikasi tersebut Bapak Ibu, itu tidak termasuk diantaranya adalah yang digunakan untuk penyelesaian studi yang berupa skripsi, tesis, disertasi maupun makalah. Ini tidak boleh. Betul-betul harus clear di luar itu. Ini walaupun diantaranya bahwa skripsi, tesis, disertasi ini adalah berupa karya ilmiah, tapi tidak masuk sebagai komponen yang digunakan untuk pengembangan profesi. Karena itu sebuah dokumen karya ilmiah yang digunakan untuk menyelesaikan studi. Itu perbedaan yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ini hal-hal yang biasa berupa karya ilmiah ya, baik internasional maupun jurnal. Ada yang internasional, ada yang nasional, ada yang ber-ISBN, ada yang belum ber-ISBN. Ada bentuknya adalah hasil laporan penelitian yang telah diseminarkan di sekolah, laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan di sekolah, karya ilmiah yang ditulis di proceeding, karya ilmiah yang ditulis di majalah-majalah sekolah, kabupaten, provinsi, atau tulisan-tulisan yang Bapak Ibu buat di mass media, bahkan karya ilmiah populer yang dimuat di mass media provinsi kabupaten. Web resmi, bukan web tidak resmi, ini dibolehkan. Ini masuk kategori yang pertama ya. Ini Bapak Ibu renungkan, kira-kira sudah punya atau belum, nanti direnungkan sendiri ya. Karena ini sebagai gambaran Bapak Ibu bahwa ini adalah komponen wajib, jadi memang perlu harus menjadi perhatian utama. Ada kegiatan yang kedua, komponen yang kedua yang berupa refleksi diri Bapak Ibu ya.
refleksi diri, yaitu semua aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka untuk melakukan sebuah perbaikan atas berbagai persoalan yang dihadapi, bisa berupa merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran, bisa melakukan penelitian yang berupa PTK, bisa Bapak Ibu membuat karya inovasi yang itu digunakan untuk melakukan perbaikan, atau terkait dengan berbagai pola pikir dan perilaku Bapak Ibu berinteraksi antara guru dengan peserta didik yang digunakan untuk melakukan sebuah proses perbaikan, itu bisa digunakan refleksi diri. Atau bisa dikatakan sebagai sebuah permasalahan, definisi tentang permasalahan yang Bapak Ibu punya strategi dan pendekatan untuk melakukan perbaikan. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa menemukan makna atau kegunaan dari aktivitas yang Bapak Ibu lakukan. Atau bisa juga dikatakan bahwa Bapak Ibu menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan keberhasilan, bentuk dokumen. Nanti dokumennya itu diunggah sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah melakukan sebuah perbaikan dan melakukan sebuah perubahan di dalam melaksanakan proses profesi sebagai seorang guru. Ini masuk dalam kategori refleksi diri. Kalau kita lihat dari buktinya Bapak Ibu, bahwa buktinya bisa Bapak Ibu menyusun modul ajar, menyusun RPP, menyusun LKBD, menyusun analisis soal ulangan harian, menyusun soal UTS, UAS, kemudian Bapak Ibu membuat remedi, Bapak Ibu berbagai hal yang dilakukan selama proses sebagai seorang guru 3 tahun terakhir itu bisa digunakan sebagai dokumen refleksi diri. Artinya adalah proses pengembangan diri, melaksanakan refleksi pengembangan diri itu minimal Bapak Ibu di satu kali. Jadi modul ajar pasti 1 semester minimal 1 kali Bapak Ibu akan membuat. Soal-soal ulangan harian Bapak Ibu pasti akan membuat. Remedi Bapak Ibu pasti akan membuat ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan ketika menghadapi peserta didik yang mungkin perlu perhatian khusus. Kan banyak juga, apalagi peserta didik Ya, suaranya mati. Putus. Suaranya hilang apa ya? Ya, terputus. Suaranya putus. Suaranya terputus. Betul. Di NTT barusan terjadi gempa agar jaringan terganggu di NTT. Gempa. Ya, barusan terjadi ada gempa gempa. di Ya. NTT, jaringan error semua. Listrik padam pula. Kan pengaruh NTT gempa. Gempa di mana, Pak? Di NTT, Kota Bu. Kupang. Kota Di Kota Kupang, gempa. gempa. Ya. Gempa ya? Tadi barusan ya? Gempanya Semoga aman dari kejadian Senin. Pak, baringi selamat. Mudah-mudahan dibaringi selamat. Semoga aman Pak. di luar nih. NTT. Ya. Lagi kemana NTT lagi gitu loh. Terasa Barusan ya? ada gempa. Jokpol kroso sing kono-kono Mbak. Iki Joko dong kerasa. Terasa ada yang terasa di sini. Kerasa. Rasa. Pak Nasruddin aman, Pak Nasruddin. masih aman. Mbak Uli kok. Tadi terlempar nih, Bapak Ibu. Listrik mati ya? Ya. Ada yang listrik padam, Bapak? Bu Esti Mariati, Bu Esti Mariati. Ini tidak, Pak.
Mbak kita hostkan Mbak, kelas gak mengajar. Oke pakai Mbak ya. Ya Pak, SD. Oke pakai di Mbak ya. SD. Iya Pak. Tolong Pak Aras di co-hostkan. Jadikan co-host. Bisa kan? Sebentar Pak. Hostnya pindah ke siapa? Bu Esti. Ke Bu Esti. Bentar. Aduh, panik kita. Ya, listrik kampus mati sebentar hingga hostnya pindah ke Bu Esti. Kok bisa lari ke sana? Silakan Bu Esti. Prof. Iya, Pak. Jadikan co-host sama saya. Kok bisa ya? Sudah Pak. Bisa nggak? Sudah Pak, udah ada suara. Oke, Ya. sudah. Saya sekarang Udah sampean Lanjut, Prof. nangis. Gempa besar. Besar nah. Terasa sedikit. Terasa Apa yang sedikit. terasa Nah, sedikit? keluar, nah. Jangan siang-siang kok terasa sedikit gimana itu? Gempa katanya. Pak, gempa Bapak anak saya. Kita gempa Bapak. Ya. Keluar aja. Ah, ya. Iya. Gempa. Mana yang gempa? Ya, cari tempat yang nyaman Bu, cari tempat yang aman Bu. Iya. Keluar aja, keluar. Nak. Ya, keluar aja nak ya. Oke, yang merasa Keluar aja. Nggak apa-apa, nyari nyaman. Terasa di sini nak, terasa. Baik sudah, Mama lagi zoom. Assalamualaikum. Keluar rumah, Bu. Iya Pak. Sudah Pak. Di ruangan Bu, keluar rumah. Iya Pak. Sudah. Beberapa hari memang sering terasa. Dari kemarin gempanya kemarin dari Dari mana itu? Kupang Pak. Di Kupang NTT Pak. Ya. Ya kami di Tambolaka juga terasa. Iya. Ini siapa yang nge-share? Bu Yupita. Itu kebaca loh. WA-nya loh. Bu Yupita, tolong di stop dulu. Iya. Oke. Tak kira Sudah apa terasa bisa dilanjut lagi, Prof? Maaf, kepencet Pak. sampai mana tadi? Sampai refleksi. Oke, Refleksi itu diri, Bapak. ini terkait dengan refleksi diri ya. Terkait dengan refleksi diri. Nah, ini hal-hal yang dilakukan. Yang ketiga adalah mencari informasi baru. Ya. Mencari informasi baru itu beberapa dokumen yang bisa digunakan adalah yang pertama Bapak Ibu dibuktikan dengan Bapak Ibu mengikuti berbagai kegiatan. Ya, bisa bentuknya adalah diklat, pendidikan dan latihan, lokakarya, seminar, webinar, konferensi, atau kegiatan-kegiatan lain yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Ya. MBMP bisa, KKG bisa, atau apa saja kegiatan dalam rangka untuk ikan Bapak Ibu sertifikat. Ya. Pak, saya KKG terus tapi nggak punya sertifikat. Nah ini Bapak Ibu harus mulai bekerja cerdas bagaimana supaya memiliki sertifikat. KKG, setiap aktivitas yang dilakukan KKG ini Bapak Ibu harus ada sertifikat karena itu digunakan untuk kegiatan pencarian informasi baru, seminar, lokakarya, workshop dan lain sebagainya. Dan kegiatan sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan sebuah kompetensi diri itu masuk dokumen pencarian informasi baru. Ini yang perlu dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah menghasilkan karya inovasi baru di dalam proses pembelajaran. Ya. Apa bentuknya? Bisa bentuknya Bapak Ibu membuat buku, membuat modul, membuat diktat. Kalau dulu istilahnya modul ini adalah ketika kurtilas itu buku ajar itu ya, atau diktat itu
sekarang modul itu dikenal dengan RPP. Kalau modul sekarang mungkin istilahnya adalah buku teks. Bisa juga Bapak Ibu media atau alat pembelajaran atau karya teknologi seni, karya teknologi seni dan olahraga. Artinya adalah video-video pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu masuk sebagai karya inovasi, baik karya inovasi yang kompleks maupun karya inovasi yang sederhana. Dan harus dibarengi bahwa kalau itu karya inovasi yang Bapak Ibu buat harus dibarengi Bapak Ibu itu memiliki fakta integritas atau surat pernyataan bahwa hal-hal tersebut itu dibuat oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, bentuknya macam-macam di sini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu pelajari, ada buku, ada LKPD minimal 1 semester. Kalau Bapak Ibu 3 tahun terakhir itu ada 6 semester. Kalau misalnya saja Bapak Ibu membuat LKPD, lembar kerja peserta didik gitu, itu sudah ada 6 dokumen. Kalau Bapak Ibu pernah membuat modul atau sejenisnya, misalnya lembar kerja siswa LKS, itu boleh-boleh saja asalkan diperoleh 3 tahun terakhir ya. Kalau ini tahun 2023 ya berarti 2022, 2021, 2020, 2019 sudah nggak boleh. Nah, itu. Ini yang Bapak Ibu harus perhatikan betul. Kemudian ada prestasi, komponen prestasi hasil kompetisi. Yang kita katakan tadi, sebuah prestasi yang diperoleh melalui kejuaraan, mengikuti kompetisi sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan kompetensi masing-masing, dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Lomba olimpiade guru akidah akhlak tingkat kecamatan, lomba guru berprestasi akidah akhlak tingkat kecamatan, lomba sains bagi guru PGMI, guru MI, guru SD, yang guru kelas ya, tingkat kecamatan, tingkat gugus, sekolah, PAI dan lain sebagainya. Yang terkait dengan aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, ini silakan nanti Bapak Ibu bisa digunakan sebagai prestasi melalui kompetisi. Jadi yang kompetisi Bapak Ibu, nanti kalau yang kompetisi orang lain nggak boleh. Pak, saya ini kan teman saya ada yang juara 1 Pak. Nah Bapak Ibu ikut? Enggak, saya sebagai penonton. Tidak boleh, sebagai penonton tidak boleh. Jadi semuanya harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai peserta. Buktinya di sini bisa juara 1 sampai 5 atau finalis gitu ya. Juara 1 sampai 5 finalis. Ini bisa tingkat kecamatan, tingkat gugus, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan internasional, yang dibuktikan dengan sertifikat. Bapak Ibu bisa gunakan sebagai data portofolio. Nah, gitu. Nanti kalau Bapak Ibu masih bingung ya ditanyakan. Kemudian yang berikutnya adalah pengabdian masyarakat. Berbagai aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, baik sebagai warga masyarakat maupun warga sekolah, yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat keputusan kepala sekolah atau lembaga penyelenggara, itu semua masuk dalam komponen pengabdian kepada masyarakat. Pak, saya kemarin mendampingi peserta didik kita yang sedang MAPSI tingkat provinsi, juara 1. Apakah masuk pengabdian atau masuk prestasi? Jelas itu masuk pengabdian. Kalau Bapak Ibu ada SK-nya. Nah, itu bedanya adalah di situ. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih mana yang merupakan prestasi, mana yang tidak. Pengabdian masyarakat macam-macam. Ada ketua, selain ketua, misalnya sebagai anggota Bapak Ibu tinggal pilih. Artinya adalah peran aktif Bapak Ibu di masyarakat, baik sebagai anggota maupun sebagai kepesertaan. Itu silahkan Bapak Ibu masuk di dalam pengabdian masyarakat. Ini hal-hal yang bisa kita sampaikan secara poin penting di dalam di dalam pembuatan portofolio, dokumen portofolio ya. Nanti akan kita latih bagaimana Bapak Ibu
menyusunnya, karena semuanya itu harus dibuat, dipersiapkan sehingga nanti tinggal disusun. Itu terlebih dulu Pak Imam. Nah, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, mau tanya terima kasih Prof. Bapak Ibu semuanya, tolong Bu Esi saya jadikan co-host. Yang suaranya fisik bisa di-mute dulu. Mute dulu ya. Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Pak Subhan layan di pertanyaan tanpa wajah. Silakan Pak. Ya. Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman semua. Ini ada hal yang saya tanyakan terkait dengan kompetisi. Ini termasuk misalnya lomba MTQ tingkat kabupaten ataupun tingkat atasnya, itu bisa masuk ya untuk saya sebagai guru PAI Pak. Terima kasih Pak. Bisa. Itu kan kaitannya dengan guru PAI toh. Iya Pak. Yang saya tidak paham itu tingkat atasnya itu atas mana itu? Nah, itu Iya, yang nggak paham. misalnya itu yang dari kabupaten, kemudian tingkat provinsi. Oh dan iya, kabupaten. silakan. Ini jelas berarti tingkatnya tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional itu kan. Nanti kalau di atasnya lagi, di atas lomba di mana itu, di langit enggak. Bisa aja, yang penting Bapak Ibu memiliki sertifikat, itu bisa aja. Yang tidak boleh ketika Bapak Ibu guru agama lombanya tenis meja, yaitu lomba sertifikat tenis meja tidak bisa digunakan sebagai pengembangan kompetensi profesional sebagai guru agama. Nah, gitu. Lomba makan kerupuk karena 17-an. Lomba makan bakso ya nggak boleh. Kan banyak lomba-lomba ketika 17-an yang Bapak Ibu juga berhasil meraih juara 1 lomba makan habis 10 piring. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Kan ada kaitannya dengan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Jelas ya Pak Suman ya. Iya Pak, matur suwun Pak. Silakan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Pak Prof, saya mau nanya Pak, begini, kan di RPL tuh udah di ini semua Pak, udah di upload semua, misalnya nih dokumen-dokumen semua kan ada yang sertifikat atau apa-apa di inovasi itu semua udah komplit semua. Nah, kalau untuk dokumen yang 4 komponen yang wajib ada di portofolio itu, misalnya gitu ngambil dari situ nggak apa-apa kan, kita bikin lagi itu Pak. Bagaimana Pak Prof? Minta penjelasannya. Usulannya bagaimana sampean? Boleh atau tidak? Ya, boleh atau tidak. Oh ya sudah. Artinya setiap dokumen yang diperoleh 3 tahun terakhir itu dibolehkan. Kalau RPL adalah 6 tahun terakhir, kalau portofolio adalah 3 tahun terakhir. Artinya adalah dokumen yang digunakan RPL yang 3 tahun terakhir silakan dibuangi. Kan itu, silakan dibuangi. Artinya tahun 2020, 2021, 2022 silakan Bapak Ibu bisa digunakan. 2019 ke sini tidak bisa digunakan. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Ya, kalau wajahnya sudah senyum itu artinya sudah paham, sudah bisa gitu ya. Ya Pak Prof, terima kasih Pak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Kidatul, silakan. Ya Pak, nanya Pak, maaf, terkait dengan kejuaraan kompetisi Pak, itu sertifikatnya apa, harus juara Pak? Misalnya hanya sebagai peserta, apakah itu bisa di-upload Pak? Karena saya ikut kompetisi nggak pernah juara Pak. Itu sama, saya juga pernah ikuti kompetisi. Ditanya teman saya, Pak, juara enggak? Meh juara, artinya kalah dia kan. Sama itu meh juara. Itu terus, masuk di finalis aja, anggap sebagai finalis aja itu. Kalau dulu istilahnya ada juara harapan, itu kan, itu sama dengan meh juara atau meh menang. Kemarin main tenis ya Pak, iya, menang mau kalah, meh menang deh. Juara berharap Pak. Kalah sama saya, itu namanya meh, gitu kan, itu peserta itu. Silakan diupload saja, masalah. Kalau seperti jurnal Pak, jurnal misalnya PTK-nya itu kan tidak berkaitan dengan PTQ. Misalnya
berkaitan dengan pandemi gitu Pak, itu nggak apa-apa Pak, nggak masalah Pak. Ada kaitannya dengan PPP. Loh, justru ini yang diinginkan adalah sebelum Bapak Ibu ini sebagai mahasiswa PPG terkait apa saja silakan, yang penting laporan penelitian gitu, laporan penelitian boleh ya. Pandemi boleh, masalah terkait dengan masalah poligami aja boleh kok, penelitian terkait dengan poligami boleh, monogami boleh gitu. Apa saja itu kalau terkait dengan hasil penelitian Bapak Ibu silakan. Ya, Pak, Kalau Bapak mau yang lain, nah itu